தேரல்புரி என்னிடம். Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Lihat Pisai 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah hutan belantara terdapat sebuah kerajaan dan klan yang dipimpin oleh Raja Ranadera Pandian, atau yang lebih dikenal Pandian, dan seorang kepala klan fiktif bernama Koti dari klan Einar. Yang di saat itu mereka berdedikasi ingin menghancurkan kerajaan serta klan musuh yang mana mereka berencana ingin menguras dan merampas kekayaan yang mereka punya. Sementara itu seorang laki-laki tua botak sedang berburu berjalan di sebuah hutan bersama seorang bocah lelaki berusia 10 tahun. Di saat itu pria botak tersebut menceritakan semua kisahnya karena anak itu tertarik untuk mengetahuinya. Yang mana mengenai seorang pria bernama Ranadera Pandian atau Raja Pandian dan musuh terkenalnya yaitu Koti. Raja Pandian terkenal telah memerintahkan wilayah Tamil Nadu yang saat ini di India Selatan sekitar tahun 670 sampai 710 Masehi. Pandian telah berhasil mengalahkan banyak klan dan kerajaan seperti Ciras, Colas, Palas, Kongas, dan lainnya, yang telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang tertinggi yang telah memimpin tentara yang sangat banyak, dan mempunyai wilayah kerajaan yang sangat luas mencapai ribuan hektar. Sementara itu karena kekuasaan yang tak terkendali, banyak suku dan klan yang membenci pemerintahannya yang mana mereka tidak menyukai atas kepemimpinannya yang saat ini. Di sisi lain, Yuri adalah raja kerajaan Chola yang dicopot dan dikalahkan bersama dengan pasukan Chola yang dikalahkan dan aliansi mereka seperti Paluvetarai. Kini, telah bersembunyi di sebuah hutan, di sebuah pegunungan terpencil, sedang menunggu kesempatan untuk menyerang Pandia. Di samping itu, klan Einar sama seperti klan Chola yang diusir ke hutan belantara tandus oleh Raja Pandian. Di saat itu, seorang pria bernama Koti, yang merupakan seorang pemuda dari klan Einar yang di saat itu secara diam-diam bertemu dengan Yuri, yang merupakan raja pengasingan kerajaan Chola yang bertemu di sebuah hutan. Di sana Koti bersumpah kepada Yuri yaitu pemimpin Chola bahwasanya ia akan mengalahkan Raja Pandian yang saat ini tinggal di benteng Chola yang kini jauh dari ibu kota kerajaan Pandia miliknya yang sangat luas. Yuri mengakui sumpah Koti dan setuju bahwa jika Koti berhasil merebut benteng Chola dan membunuh Pandian, maka dia akan membawa bala bantuan Chola yang tersembunyi untuk mendukung Koti dalam menghadapi pasukan besar Pandian. Dan sekutu mereka mungkin datang untuk membalas dendam atas kematian raja mereka. Koti kemudian mempercayai sumpah pemimpin Chola dan setelah itu kembali ke desa dengan tekad untuk memenuhi misinya. Setelah itu Koti bergegas pergi menuju desanya dengan melewati hutan yang sangat luas. Harus memanjat dan melewati beberapa tebing yang sangat besar namun tidak membuatnya lelah sama sekali. Dan setelah perjalanan panjangnya terlihat Koti telah sampai di desanya lalu berduel dengan laki-laki alfa di desanya. Meskipun akhirnya Koti kalah dalam gulat, namun Koti telah memesankan anggota sukunya dengan kekesatriaannya. Di sisi lain, terlihat sebuah kapal sedang berlayar di tengah-tengah lautan, yang mana mereka akan menuju ke sebuah desa di Tamil Nadu, dengan niatan yang belum diketahui oleh siapapun, di mana di dalam kapal tersebut terdapat banyak orang yang kelihatannya sangat mengerikan. Di saat itu salah seorang telah mengatakan bahwa dalam waktu beberapa hari lagi mereka akan melakukan sebuah pesta, yang akan membuat mereka semua menjadi senang dan akan ada tumpah darah di antara mereka. Di sebuah desa terlihat pendeta Raja Pandian dan penasihat kerajaan sedang memandangi seorang penari kuil cantik yang menari sangat lihai sekali. Pendeta itu kemudian mengatakan kepada penasihat kerajaan bahwa ia sangat tertarik dengan penari kuil tersebut, yang mana ia akan memberitahu raja dan memanggil penari kuil itu untuk menari dan menghibur dirinya di kerajaan. Kembali ke Koti yang di saat itu telah meyakinkan beberapa anggota klannya untuk melawan Pandian. Kemudian meminta pada mereka agar menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang kerajaan Pandian, yang mana mereka telah mendapatkan gelar perang Kalan, yaitu Dewa Kematian, setelah mengalahkan beberapa kerajaan dan juga klan. Sementara itu penari kuil pergi ke kerajaan Chola karena Raja Pandian telah mengundang mereka ke kerajaan untuk menari di hadapan Raja Pandian. Di saat itu salah satu penari yang sedang memainkan seruling dengan penuh penghayatan, sembari membayangkan masa kecilnya yang telah dijual oleh pamannya untuk menjadi penari kuil sejak dini.
Yang sampai kini wanita tersebut berprofesi menjadi penari kuil yang sangat lihai dan selalu mendapat sebuah job yang banyak. Di malam harinya, Koti telah mengumpulkan banyak informasi tentang Raja Pandian Ranadiran. Melalui mata-mata Koti yang telah memberitahu bahwa Raja Pandian bersama dengan sekelompok kecil pegawai pribadi Yunani dan prajurit lokal akan mengunjungi kuil di puncak bukit dalam beberapa hari. Koti kemudian memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Raja Pandian karena Koti yakin mereka akan menang. Alhasil, Koti dan anggota sukunya bertemu dengan Pusari, yaitu pendeta klan, dan melakukan ritual perang Tamil kuno, yang dilakukan dari waktu senja hingga fajar terbit menerangi persembahan mereka, yang mana mereka telah mempersembahkan beberapa hewan sebagai rasa hormat, serta mempersembahkan dan mengorbankan manusia kepada Dewi Perang, yaitu Kotrafai, agar Dewi Perang bisa membantu mereka. Sementara itu, ibu dari pria tersebut hanya memandangi anaknya yang dijadikan sebuah sesembahan, dikarenakan dengan itu klannya bisa selamat dan mendapatkan kekayaan yang sangat melimpah. Koti kemudian memberikan arahan kepada pasukannya untuk melakukan sebuah penyerangan, di mana Koti memerintahkan pasukannya untuk mengepung kerajaan Chola lalu melakukan penyergapan. Di saat itu Koti sangat yakin bahwasannya mereka bisa mengalahkan kerajaan dan juga klan tersebut. Dengan begitu, mereka bisa menguasai wilayah tersebut dan mendapatkan kekayaan mereka secara cuma-cuma. Dan setelah itu Koti dan pasukannya langsung bergegas menyusuri hutan untuk menuju sebuah kerajaan tersebut. Di kota benteng terlihat para penari itu sudah sampai di kerajaan Chola untuk memenuhi sebuah undangan Raja Pandian. Penari-penari itu kemudian menari dengan sangat lihai dan penuh semangat, karena baru pertama kali ini mereka menari di sebuah kerajaan yang menurut mereka itu adalah sebagai kehormatan mereka. Di samping itu juga Koti sudah berada di tempat tersebut yang di saat itu sedang memandangi wanita-wanita itu sedang menari. Yang mana Koti telah menyamar sebagai penduduk di situ untuk mencari informasi lebih dalam tentang kerajaan itu. Di saat itu Raja Pandian merasa heran dengan salah seorang pria yang telah duduk di tempat yang seharusnya tidak boleh ditempatinya. Karena tempat tersebut hanya ditempati oleh seorang yang terhormat yang ternyata itu adalah Koti. Pandian kemudian menghampiri Koti lalu memberikan sebuah salam. Pandian kemudian mengingatkan Koti agar tidak duduk di tempat tersebut. Dan di saat itu Pandian agak sedikit heran dengan luka yang berada di badan Koti yang membuatnya teringat sesuatu. Namun di saat Pandian ingin menengoknya lagi, tiba-tiba saja Koti sudah menghilang. Setelah itu Koti kembali mendiskusikan penyerangan bersama pasukannya. Koti kemudian mengatakan bahwa esok hari Raja Pandian bersama pasukan kecilnya akan pergi ke kuil yang berada di puncak bukit yang tidak jauh dari tempat persembunyian mereka, di mana Koti dan pasukannya akan bersembunyi di sisi jalan perbukitan itu lalu melakukan sebuah penyergapan. Dan di saat itulah akan melakukan penyerangan karena Raja Pandian tidak membawa pasukan yang banyak. Dengan demikian, Koti dan pasukannya akan lebih mudah membunuh Raja Pandian dan membuat Raja Pandian semakin panik dan takut terhadap Koti beserta pasukannya. Keesokan harinya Koti dan pasukannya melancarkan serangan penyergapan terhadap Ranadira Pandian beserta pengawal pribadi kecilnya yang di saat itu mereka sedang dalam sebuah perjalanan mengunjungi kuil di puncak bukit di sepanjang jalur pegunungan. Terlihat Koti beserta seluruh pasukannya yang sangat banyak itu meluncurkan sebuah penyerangan. Namun, para penjaga Yunani dan lokal Ranadira Pandian dengan cepat membentuk sebuah formasi palang yang sangat tangguh, di mana formasi pertempuran Yunani yang terkenal bisa melindungi raja mereka. Meskipun demikian, terjadi serangan mendadak. Pasukan Koti tidak mampu menembus formasi palang yang sangat kokoh, melainkan pasukan Koti menderita kerugian yang sangat besar dalam proses penyerangan tersebut. Para penjaga Yunani dan juga lokal bertempur dengan gagah berani melawan prajurit klan Einar Koti yang jumlahnya sangat banyak. Sementara itu pasukan Koti yang lain menyerang pasukan klan Chola yang berada di bukit yang lainnya. Dalam tindakan pengorbanan tanpa pamrih, beberapa orang Yunani pemberani telah menyerahkan nyawa mereka demi membiarkan Ranadira Pandian dan komandan dekatnya melarikan diri ke belakang bukit, yang mana jembatan sempit itu akan membawa mereka ke atas bukit dan bisa kabur dari mereka. Ranadira Pandian dan para komandan setianya kemudian melarikan diri dengan sangat berani. Mereka meninggalkan medan perang yang dipenuhi prajurit yang gugur dari kedua belah pihak, di mana keberanian dan keterampilan strategis yang ditunjukkan oleh pengawal pribadi Yunani dan juga lokal Ranadira Pandian dalam melindungi raja mereka dari rintangan besar meninggalkan kesan mendalam. Yang akhirnya salah seorang komandan pasukan klan Chola mempunyai dendam yang sangat dalam terhadap Koti, yang ingin membantai kerajaan dan juga klan Chola karena ingin merebut wilayah mereka. Beberapa hari kemudian Koti beserta pasukannya menyerbu benteng kerajaan Chola.
Sementara itu Raja Pandian didorong ke dalam hutan meskipun tidak dapat dibunuh. Koti dan orang-orang sukunya kemudian berbaris ke benteng Chola dan dengan mudah melakukan sebuah pertahanan, di mana mereka membantai tentara Pandian yang menyerah dan hanya memiliki sedikit cadangan yang ditempatkan di sebuah benteng. Di samping itu orang-orang suku Koti telah menghabisi semua prajurit Pandian, yang hanya menyisakan beberapa orang yang dekat sekali dengan Raja Pandian. Di saat itu Koti masuk ke dalam istana lalu menduduki singgasana sembari membayangkan seolah-olah Koti menjadi seorang raja dan menganggap kerajaan itu seperti miliknya sendiri. Setelah itu Koti menghampiri seorang pendeta, penari kuil dan beberapa orang dekat dengan raja, yang mana Koti meminta kepada mereka untuk melayani dengan baik dan mereka harus membayangkan Koti itu adalah raja mereka. Namun seorang pendeta itu membantah perkataan Koti yang membuatnya tidak nyaman. Koti kemudian mengancam akan membunuh mereka jika tidak menurutinya, yang akhirnya mereka terpaksa dan pasrah mengikuti apa yang dikatakan oleh Koti. Dan setelah itu Koti pergi ke kerajaan untuk beristirahat dan menikmati kerajaan dan pelayanan yang sangat nikmat. Di pagi harinya di hutan belantara, terlihat Raja Pandian dan beberapa komandan tangguhnya sedang mengubur semua prajurit yang telah gugur. Di samping itu Raja Pandian akan membalaskan dendam dan membantai Koti yang kini telah menjebak mereka dan telah merebut kerajaan mereka dengan akal liciknya tersebut. Raja Pandian mempunyai nazar ingin memenggal kepala Koti lalu membakarnya di benteng Chola yang sudah runtuh. Terlihat Koti yang sampai saat itu adalah seorang pengungsi tanpa nama, pengembara suku yang telah menghiasi dirinya sebagai raja dengan mahkota emas Pandian dan duduk di atas tahta sebagai raja kota benteng. Di mana Koti sangat senang sekali dengan usahanya yang telah membuahkan hasil yang sangat manis dan sangat nikmat. Sementara itu, Ranadira Pandian tidak dapat memanggil pasukan utamanya dari ibu kota karena letaknya sangat jauh dan di luar jangkauannya, dan kini ia terjebak di sebuah pegunungan yang sangat berbahaya dengan hanya sedikit komandan kepercayaan yang terus menjaga raja agar tetap memimpin klan mereka. Namun tetap saja Pandian bersumpah bahwa dia akan membunuh Koti sebagai balas dendam dan mengakui bahwa Pandian adalah sebagai pejuang hebat seperti yang Pandian lakukan. Apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kaisar besar hingga membuat dirinya tidak mempunyai harga diri. Jadi Pandian mencari bantuan dari suku pegunungan lain yang disebut Perumpali, yang di sana telah dipimpin oleh seorang pemimpin Metriak yang merupakan suku yang pernah dikalahkan oleh Koti. Pemimpin suku itu kemudian meminta kepada Pandian sesuatu sebagai sebuah imbalan, yang mana mereka telah meminta Pandian untuk menikahi seorang gadis muda dari sukunya, karena sukunya akan membawa benih tersebut ke tahta Pandian yang dianggap sebagai ketenaran besar bagi suku tersebut. Ranadira Pandian akhirnya menyetujui dan menikahi seorang gadis muda dari suku Perumpali, dan tak lupa menghamilinya pada malam pernikahan mereka, lalu mengatakan kepadanya bahwa penyempurnaan ini hanyalah untuk politik laki-laki dan bukan karena cinta padanya. Di kota benteng terlihat Koti jatuh cinta pada seorang penari kuil cantik yang dibawa dari tempat lain ke benteng ini oleh penasihat istana kerajaan yang membawa banyak Devaradiar bersamanya. Setelah pertahanan jatuh ke tangan Koti, Koti kemudian memecat menteri lalu mengambil alih penari kuil sebagai selir dan menghamilinya. Di malam itu penari tersebut terlihat beranggapan jijik terhadap Koti pada awalnya. Namun Koti tiba-tiba saja menidurkan penari itu lalu menyosornya, kemudian mengwik-wik penari tersebut sebagai penghiburnya di malam yang penuh dengan kejenuhannya, yang membuat penari itu pasrah dengan keadaan sekaligus menikmati perwik-wikan di malam itu, yang akhirnya penari itu menerima Koti sebagai tuan kanannya yang sudah lama dirindukan. Keesokan harinya Koti telah mengirim utusannya, sekarang ke Raja Chola yang bersembunyi yaitu Yuri. Yuri diperintah untuk datang dengan membawa bala bantuan agar bisa mempertahankan benteng kerajaan tersebut, yang ditakutkan Raja Pandian akan kembali melakukan penyerangan dengan membawa pasukan baru. Namun di saat itu utusannya disergap dan dibunuh di perjalanan oleh penjaga Ranadira Pandian di dalam hutan. Penjaga Pandian kemudian mengambil sebuah surat yang telah dibawa oleh Yuri, yang akhirnya Yuri gagal untuk membawa bala bantuan untuk menjaga benteng. Setelah pernikahan Raja Pandian selesai, terlihat Raja Pandian melakukan pencucian sebagai ritual untuk menjadi seorang pemimpin suku, yang mana Raja Pandian telah dipakaikan mahkota oleh ibu pemimpin. Terlihat orang-orang suku itu menghormati Raja Pandian dengan penuh keyakinan dan rasa khidmat terhadap Raja Pandian. Yang kini, Raja Pandian telah menjadi pemimpin klan suku Perumpali, yang akan membantai balik klan Koti dan akan merebut kembali benteng kerajaan yang kini sudah direbut oleh Koti. Di malam itu terlihat Koti sedang makan dengan lahap di kerajaan tersebut. Sementara itu penari itu memainkan alat musiknya dengan nada dan rautan wajah yang sangat sedih. Tak lama kemudian Koti mendengar suara sangat berisik dan ramai dari arah hutan belantara yang ternyata
Raja Pandian telah kembali bersama pasukan barunya yang ingin berniatan membantai balik pasukan Koti. Koti kemudian memerintahkan asistennya untuk memberitahu pasukannya untuk berjaga-jaga, karena Raja Pandian sudah kembali dengan membawa pasukan barunya yang lumayan banyak. Di saat itu Raja Pandian telah membuat tempat tinggal sederhana yang tidak jauh dari benteng tersebut. Yang di saat itu pengawalnya telah merekrut dan membentuk pasukan tempur yang baru dan sangat tangguh. Kini Raja Pandian sangat senang karena ia akhirnya berhasil membentuk pasukan baru yang akan membantai Koti. Kemudian akan memenuhi semua keinginan dan dendam yang sudah lama belum terpenuhi. Saat rancangan perang sudah selesai, ibu pemimpin klan Perumpali kemudian mengumpulkan anggota sukunya, kemudian membentuk pasukan besar lalu berbaris bersama Raja Pandian ke benteng Chola dan mengepung benteng tersebut. Beberapa batalion anak buah Koti mencoba mengganggu pasukan Peru Virakili, tetapi mereka telah dikalahkan dan dibantai oleh anak buah Ranadira. Juga terus-menerus menyergap utusan Koti, yang pastinya kini mereka berada di gerbang benteng Chola. Dan Koti kini sangat membutuhkan bantuan karena sebagian pasukannya telah musnah tanpa tersisa. Terlihat pemandangan banyaknya tentara Peru Virakili yang berkemah di luar tembok benteng Bukit Cholas, yang membuat beberapa anak buah Koti memberontak melawannya namun gagal. Di samping itu Raja Pandian mendapat undangan pertempuran dari Koti yang mana pertarungan kedua orang tersebut adalah agar orang yang mati atau menyerah akan menyerahkan kerajaan tersebut kepada pemenang tanpa perang sama sekali ataupun balas dendam. Sementara itu orang yang gugur ataupun mati akan mempunyai hak untuk mengadakan pemakaman dengan penuh penghormatan, di mana Ranadira Pandian merasa tertantang dengan undangan tersebut dan yang akhirnya Pandian telah menerima tantangan berduel tersebut karena yakin bahwa akan menang dalam melawan Koti. Di malam itu Raja Pandian melakukan ritual yang gelap dan menyeramkan di sebuah kem Ranadiran, yang di saat itu mereka dengan keyakinannya akan menyambut kemenangan Raja Pandian, yang mana esok harinya ia akan melakukan duel maut dengan Koti untuk menentukan sang pemenang serta menjadi pemimpin kerajaan dan juga klan Chola. Yang di saat itu Raja Pandian sangat bangga dan percaya diri karena ia akan memenangkan tantangan tersebut. Kemudian merebut kembali kerajaan tersebut lalu menjadi raja kembali. Setelah ritual yang gelap dan menyeramkan dari Raja Kem Ranadiran, Ranadiran Pandian dan Koti bertemu keesokan harinya untuk berduel. Mereka berdua telah menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh dukun dan memanggil para dewa untuk menyaksikan duel maut yang akan dilakukan oleh mereka demi memperebutkan sebuah kerajaan. Terlihat pertarungan itu sangat brutal dan menyeramkan dengan Koti yang awalnya melakukan perlawanan yang sangat keras, yang telah melawan Raja Pandian yang terkenal di kerajaan sangat gagah perkasa. Namun seiring berjalannya pertempuran Koti mulai lelah dan baru menyadari bahwa Koti bukanlah tandingannya. Karena Ranadiran Pandian memiliki kehebatan dan ketangguhan yang sangat luar biasa, sehingga membuat Koti kewalahan dan membuat orang-orang klannya merasa khawatir. Di saat itu Koti telah bertarung sekuat tenaga demi mempertahankan kerajaan yang sudah didapatkan oleh dirinya. Koti telah mengetahui bahwa dirinya kali ini telah kalah melawan Raja Pandian yang tidak membiarkan Koti melakukan perlawanan sama sekali. Namun, walaupun Koti tidak menang, setidaknya Koti tetap berhasil membuat Raja Pandian berdarah. Sebagai imbalannya, Ranadira Pandian melukai Koti dengan fatal dan brutal tanpa memberikan ampun sama sekali, yang membuat Koti jatuh terkapar ke tanah dengan keadaan lemas tak berdaya, di mana Koti telah mengeluarkan banyak darah dari sekujur tubuhnya, karena Raja Pandian menusuk dan memukulnya berkali-kali dengan sangat keras. Nampaknya martabat Ranadira Pandian semakin menjulang tinggi di atas prajurit yang gugur dan telah mengalahkan Koti. Pandian kemudian berteriak kepada Koti agar mau berlutut dan menyerah di hadapan Pandian yang sangat tangguh. Tetapi Koti masih memiliki tekad yang sangat tinggi dan malah menantang Pandian. Koti kemudian menolak untuk menyerah dan tetap melanjutkan pertarungan untuk menentukan seorang pemenangnya. Dalam tindakan pembangkangannya yang terakhir, tak lama kemudian Ranadira Pandian melakukan pukulan terakhir yang sangat mematikan, sehingga membuat Koti tewas dengan seketika. Tubuh Koti yang tak bernyawa tergeletak di tanah yang dikelilingi genangan darah, sehingga menimbulkan rasa hormat dari teman-teman serta musuh-musuhnya. Di samping itu Ranadira Pandian yang menunjukkan rasa hormat atas keberanian lawannya yang telah gugur, dengan menghormati upacara pemakamannya sekarang semenjak kemenangannya diraih. Dan setelah itu, Ranadira Pandian dengan penuh kemenangan memasuki kota benteng Chola, di mana dia dimahkotai sekali lagi dan duduk di atas tahtanya. Di balik kejadian itu semua, ternyata tetua klan Koti yang telah memberikan tombak yang diberikan sebuah racun, yang apabila terkena tubuh ataupun masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan gangguan dalam jantung dan kematian, di mana tetua klan Koti telah mengkhianati Koti,
dan sebenarnya telah bersekongkol sejak lama dengan Raja Pandian. Sementara itu penari kuil itu sangat bersedih setelah mendengar kabar bahwasanya Koti telah meninggal, yang mana Koti telah memiliki keinginan yang sangat tinggi, yang nantinya akan membuat penari candi sangat bahagia. Namun kini, penari candi itu merasa tidak sanggup menanggung kehilangan yang telah menghantui kehidupan dirinya. Penari itu telah melakukan bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di kolam candi. Di samping itu istri Koti yang sedang hamil pada saat kematiannya telah melahirkan seorang anak laki-laki yang akan meneruskan warisan ayahnya yang sangat pemberani itu. Di sisi lain seorang lelaki tua botak tersebut yang telah menceritakan kisah keberanian Raja Koti kepada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, yang tidak lain adalah anak Koti yang sekarang sudah hampir menginjak dewasa, di mana anaknya itu akan melanjutkan perjuangan ayahnya yang dikenal dengan ketangguhan dan keberaniannya, sehingga membuat anak tersebut semakin menjadi anak yang pemberani dan berkeinginan untuk menjadi seorang raja. Di sisi lain, ketenaran dan keberanian Koti yang telah melawan Ranadira Pandian yang sangat perkasa, dan akhirnya keheroikannya telah menyebar ke seluruh negeri, sehingga membuatnya semakin terkenal walaupun sudah tewas akibat duel maut. Sementara itu keluarga Chola yang bersembunyi telah mengetahui ketabahan Koti yang mulai mempersiapkan pasukan mereka lagi. Sementara itu para pejuang Cira yang diasingkan ke Arab sebagai budak telah kembali ke Tamil Nadu dengan kapal Arab yang siap untuk merebut kembali kejayaan mereka yang telah hilang. Sementara itu Raja Pandian merasa sedikit was-was akan adanya penyerangan kembali yang akan dilakukan oleh klan yang beberapa hari lagi akan tiba di Tamil Nadu, yang ternyata mereka akan meneruskan perjuangan kota yang ingin mengalahkan Pandian, kemudian merebut tahta kerajaan tersebut yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Yatisai 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.